karena Pilpres kan sebentar lagi. Ya, Makanya nampaknya masih ada kesempatan beberapa hari ya, untuk warga Banten khususnya warga Indonesia pada umumnya minimalnya punya gambaran terhadap siapa presiden yang akan kita pilih. Ya. Mudah-mudahan apa yang kita obrolkan pada siang hari ini menjadikan sebuah referensi. Amin. Dan sekali lagi kami Bang Kumis dengan Pak Kiai ini tidak memihak salah satu calon. Ya. Ini secara umum membahas masalah persoalan bangsa yang memang akhir-akhir ini menurut beberapa kalangan lagi tidak baik-baik saja. Mungkin yang terakhir Pak Kiai barangkali ada pesan nih khususnya kepada para nadiyin, bagaimanapun juga Pak Kiai kan dari NU. Ya mungkin minimalnya orang NU-nya dulu yang ada di Banten. Baik, terima kasih Bang Kumis. Kalau diperkenalkan, saya mengusulkan wabil khusus kepada warga Nahdien tetap komit konsisten tentang kenahdiennya, artinya NU tetap tidak berpolitik secara organisasi, secara individu. Jelas NU mempunyai aturan, silakan memilih capres yang dianggapnya cocok. Nah, jadi tidak ada lagi perbedaan pendapat atau permusuhan di antara sesama orang NU yang beda-beda pilihan, karena pakaian mereka sama NU. Nah, terus gini, pakai saya potong. Ya. Ini sangat menarik. Ya. Kita bicara NU ini. Ya. Bicara NU itu nggak bisa dibicarakan dalam 1 jam atau 2 jam sebenarnya. Karena di Pilpres sekarang nampak jelas banget bahwa tokoh-tokoh NU, tokoh-tokoh nasional itu tersebar, baik dari di kalangan calon nomor 1, nomor 2, nomor 3 ini semuanya ada. Dan saya lihat itu semua tokoh Pak Kiai. Nah, untuk Pak Kiai sendiri nih, untuk Banten kira-kira bagaimana nih? Begini, itulah Bang Kumis, hebatnya NU di situ. Memang NU kan politiknya politik kebangsaan, dan emang NU harus ada di mana-mana. Termasuk saya lihat di Banten bersama. Ini saya bangga loh, jadi orang Banten dan bangga terhadap NU Banten dan terhadap orang NU di Banten. Artinya saya menilai NU di Banten sudah maju secara keorganisasian, dan politik kebangsaan NU di Banten pun sangat sudah maju. Saya memberikan apresiasi, termasuk yang paling utama, saya mengapresiasi sangat bangga terhadap semua anggota pengurus NU di Banten. Saya tahu ada yang ada yang paslon 01, 02, 03, tetapi mereka baik-baik saja. Bahkan mereka diskusi, membahas bagaimana capres ini ke pendukung capres yang lain. Baik-baik aja. Disinilah hebatnya NU. Jadi beda dukungan, beda capres, tetapi tidak sampai membuat perpecahan. Tidak beda dengan yang lain. Sikap warga NU Banten ini harus dicontoh oleh seluruh warga NU se-Indonesia. Saya menyaksikan Bang Kumis. Bahkan NU Banten itu mempunyai WA group, disebutnya Pilpres Damai. Di situ ada pendukung 03, pendukung 02, dan semuanya orang NU. Tidak ada perdebatan sampai bermusuhan, sampai saling mencela, tidak ada. Dan saya sangat tidak setuju terhadap siapapun yang menjadikan perbedaan dukungan menjadi permusuhan. Adanya caci maki, ada penghinaan, wabil khusus kepada orang NU, umumnya kepada orang Indonesia. Mengapa sebabnya? Karena semua capres adalah warga negara terbaik Indonesia. Luar biasa. Yang dimanapun siapapun dia yang menjadi presiden, maka sebagai rakyat Indonesia, sebagai orang Islam, sebagai khususnya juga orang NU, menganggap presiden kita yang harus kita junjung. Ketika umpamanya presiden itu walaupun bukan pilihan kita, ada kekurangan, maka kita bantu kekurangannya ditutup. Ketika ada kesalahan, maka kita sampaikan pendapat kita dan kritik yang santun. Itulah cermin rakyat Indonesia dan cermin umat Islam, cermin orang NU. Begitu Bang Kumis.
Nah, inilah pemirsa, tapi ini ada satu lagi nih, mungkin closing terakhir dari Pak Kiai ya. Barangkali ada pesan khusus Pak Kiai ya. Ya. Karena ini kan Pilpres. Ya. Pasti dong, ini ada 3 calon, Ya. yang jadi kan cuma satu. Ya. Nah, agar tidak terjadi satu gesekan yang tajam dan Ya. akhirnya menimbulkan kerugian buat kita semua. Toh pada intinya Indonesia harus utuh, Bhinneka Tunggal Ika. Coba barangkali ada pesan khusus. Baik, makasih. Ini yang saya tunggu-tunggu Bang Kuis. Saya mengajak kepada saudara seluruh warga negara Republik Indonesia bisa menjaga persatuan-kesatuan, damai, aman setelah Pilpres, sebelum dan sesudahnya. Ya, sekalipun umpamanya ada capres tadi yang saya bahas tadi, yang menjadi presiden sampai dilantik bukan dukungan kita, maka tetap kita dukung. Dan umpamanya ada capres yang kita dukung tidak berhasil, maka pun kita jangan melupakan dia. Dan kita anggap semua itu adalah sebagai sarana untuk membuat kita lebih dewasa dalam berpolitik. Capres semuanya orang Indonesia. Capres semuanya orang pinter, orang hebat, putra terbaik bangsa. Kita jangan mencari kelemahan di antara capres bertiga. Kita jangan mencari aib di antara capres bertiga. Kita jangan menjustifikasi, memponis keburukan mereka. Di mata kita loh, belum tentu di mata Allah. Maka kita pandang mereka adalah putra terbaik. Kalau mereka ada kesalahan, kita maafkan. Kalau mereka ada kekurangan, maka kita maklumi. Dan kita junjung tinggi semuanya. Mereka adalah capres putra terbaik bangsa negara Indonesia. Dan kita tetap bersatu dalam perbedaan. Tetap presiden kita, walaupun bukan dulunya pilihan kita. Untuk apa? Untuk tegaknya negara Indonesia, untuk aman damainya seluruh rakyat Indonesia dan pemerintah, dan untuk tegaknya Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika, agar Indonesia tetap kuat, tidak bisa diruntuhkan, dijadikan oleh siapapun, baik dari dalam maupun dari luar negeri. Gitu Bang Kumis. Luar biasa. Nah, pemirsa, inilah bincang-bincang dengan salah satu tokoh ulama dari Banten. Mudah-mudahan sekali lagi kami channel Bang Kumis Berbagi dalam bincang-bincang ini tidak bermaksud memojokkan atau mendukung salah satu capres, tetapi ini adalah sebuah nilai kebangsaan kita semua, karena channel Bang Kumis Berbagi juga sering menayangkan kepedulian dari para ulama, termasuk dari beberapa media, khususnya Bang Kumis, agar Indonesia ini tetap utuh, apapun bentuknya, apapun peristiwanya. Ini adalah sebuah proses menuju Indonesia maju. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.